Muhammad Aldi Prayogo, Didi Krisna Hadi, dan Okta Wirawan, dan Merizian Prista Sanjana, yang sekaligus juga akan menjelaskan materi kami pada hari ini yang bertemakan konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pemaparan materinya yang akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Saudara Aldi. Kepada Saudara Aldi, waktu dan layar dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pertama, kami akan menjelaskan kemerdekaan. Kemudian kami akan menjelaskan kemerdekaan, lalu reformasi. Pra kemerdekaan. Pada zaman penjajahan Belanda, Portugis masuk ke Indonesia untuk berdagang. Kedua, didirikannya perkumpulan dagang POC. Pada zaman penjajahan Jepang, pertama Jepang datang ke Indonesia. Kedua, Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Tiga, Dr. KRT Rajiman Widyoningrat sebagai Ketua BPUPKI yang kemudian mengusulkan bahwa agenda pada sidang BPUPKI adalah membahas tentang dasar negara. Zaman kebangkitan nasional. Pada masa ini banyak berdiri gerakan-gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan dan kekuatannya sendiri. Di antaranya Budi Utomo dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo tanggal 20 Mei 1908. Kedua, Sarekat Dagang Islam SDI dipelopori oleh Haji Samanhudi tahun 1909. Partai Nasional Indonesia PNI dipelopori Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Sartono, dan lain-lain. Pada tanggal 28 Oktober 1928, lahirlah Sumpah Pemuda sebagai penggerak kebangkitan nasional yang menyatakan satu bahasa, satu bangsa, serta satu tanah air, yaitu Indonesia Raya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ardi. Kepada Ardi, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Perumusan Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan pendapatnya, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo mengemukakan pendapatnya. Yang pertama, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Isi Soekarno mengemukakan pendapatnya. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme dan peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Panitia 9, diterimanya secara aklamasi pidato Soekarno menjadikan BPUPKI telah berhasil memiliki rancangan dasar negara Republik Indonesia. Untuk membahas lebih lanjut, sebelum sidang BPUPKI berakhir, disepakati untuk membentuk panitia kecil beranggotakan 9 orang di bawah pimpinan Soekarno. Tugas panitia kecil adalah mengumpulkan usul dan pandangan para anggota BPUPKI yang akan dimasukkan dalam agenda sidang kedua, tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Atas inisiatif Soekarno sebagai ketua panitia kecil, Soekarno membentuk panitia 9 yang beranggotakan 1. Isi Soekarno sebagai ketua, 2. Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, yang ketiga Ahmad Subarjo sebagai anggota, yang keempat Profesor Muhammad Yamin sebagai anggota, yang kelima Kiai Haji Abdul Wahid Hasim sebagai anggota, yang keenam Abdul Karim Muzakir sebagai anggota, yang ketujuh Raden Abi Kusno Cokro Suyoso sebagai anggota, yang kedelapan Haji Agus Salim sebagai anggota, yang kesembilan Mr. Alexander A. Amaramis sebagai anggota. Selain mendalami masalah dasar negara, Panitia 9 juga ditugasi untuk menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada rapat tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menyepakati isi rancangan naskah proklamasi. Dari alinea kedua rancangan naskah proklamasi yang dikenal luas dengan nama Piagam Jakarta itu dapat dilihat bahwa dasar negara Pancasila dirumuskan sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila dibandingkan dengan pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, rumusan Pancasila telah mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan. Perubahan pertama adalah tata urutan sila-silanya. Sila ketuhanan yang ditempatkan oleh Soekarno pada urutan terakhir diubah menjadi sila pertama, sedangkan sila nasionalisme atau persatuan bergeser menjadi urutan ketiga. Perubahan yang mengundang kontroversi sampai sekarang adalah tentang sila ketuhanan. Dari ketuhanan yang berkeadaban menjadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, perdebatan mulai terjadi dalam sidang BPU PKI, kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Ada 3 tokoh yang menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yaitu Yohanes Latuharhari, Wongso Negoro, dan Husein Jayadiningrat. Latuharhari sebagai wakil daerah Maluku menyatakan keberatan karena kalimat tersebut akan mendatangkan akibat besar sekali bagi umat agama-agama lain. Di pihak lain, Husein Jayadiningrat memandang bahwa kalimat itu akan membuka ruang bagi terjadinya fanatisme karena seolah-olah memaksa orang Islam untuk menjalankan syariat Islam. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Didik Krisna Hadi. Kepada Didik, waktu dan layar dipersilakan. Baiklah, untuk melanjutkan pekerjaan BPU PKI, pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dengan keanggotaan sebanyak 27 anggota. Peranan PPKI dalam sejarah Indonesia sangat penting, terutama setelah proklamasi kemerdekaan yang diadakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Badan inilah yang menyempurnakan dan mengesahkan berbagai perlengkapan berdirinya maaf, tadi connecting sampai mana ya? Dari awal. Untuk menjalankan pekerjaan BPU PKI pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dengan keanggotaan sebanyak 27 orang. Peranan PPKI dalam sejarah Indonesia sangat penting, terutama setelah proklamasi kemerdekaan yang diadakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Badan inilah yang menyempurnakan dan mengesahkan berbagai perlengkapan berdirinya sebuah negara baru, yaitu Republik Indonesia. Salah satu finalisasi yang dilakukan oleh PPKI adalah penghilangan atau penghapusan kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tokoh sentral pada penghilangan 7 kata dan menggantinya dengan kata yang Maha Esa adalah Muhammad Hatta yang pada saat itu menjadi pimpinan PPKI bersama. Pagi-pagi tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang PPKI dimulai, Hatta melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh Islam agar bersedia menerima usulannya demi menjaga persatuan bangsa. Tengku Muhammad Hasan, Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo akhirnya mau menerima usulan Hatta untuk mengganti kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 14 Agustus 1945, sekembalinya dari Saigon, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga. Pada tanggal 16 Agustus 1945,
pada tengah malam, Soekarno-Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda di Oranye Nassau Boulevard. Pada tanggal 17 Agustus 1945, di Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tepat pada hari Jumat pagi jam 10 waktu Indonesia Barat, pembacaan proklamasi dilaksanakan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang PPKI dengan agenda menegaskan Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama dan menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai Badan Musyawarah Darurat. Masa setelah proklamasi kemerdekaan. Setelah proklamasi, ternyata Indonesia masih dijajah oleh Belanda, yaitu pemaksaan untuk mengakui pemerintahan NICA atau Netherlands Indies Civil Administration untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional. Maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan 3 buah maklumat. Maklumat yang pertama adalah maklumat Presiden nomor X tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari presiden sebelum masa waktunya. Seharusnya berlaku selama 6 bulan. Yang kedua, maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai akibat dari anggapan bahwa saat itu salah satu ciri demokrasi adalah multipartai. Yang ketiga, maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 yang intinya maklumat ini mengubah sistem kabinet presidental menjadi kabinet parlementer berdasarkan asas demokrasi liberal pembentukan negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Merzian. Pada Saudari Merzian, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merzian Trita Sanjana. Saya akan melanjutkan materi yaitu tentang masa Orde Baru. Orde Baru adalah suatu tatanan masyarakat dan pemerintahan yang menuntut dilaksanakannya Pancasila Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Munculnya Orde Baru ini diawali dengan adanya aksi Pemuda Pelajar Indonesia KAPPI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia KAMI, Kesatuan Aksi Guru Indonesia KAGI, dan lainnya. Aksi tersebut menuntut dengar 3 tuntutan atau dikenal dengan Tritura. Berikut adalah isi dari Tritura. Yang pertama itu pembubaran PKI dan ormas-ormasnya. Yang kedua, pembersihan kabinet dari unsur G30 SPKI. Yang ketiga, penurunan harga. Peranan Pancasila dan era reformasi. Semenjak ditetapkan sebagai dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila telah mengalami perkembangan sesuai dengan pasang naiknya sejarah bangsa Indonesia dari Kuanto Wibisono 2001. Tahapan perkembangan Pancasila sebagai dasar negara menurut Kuanto dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama, tahap 1945 sampai 1968 sebagai tahap politis. Tahap kedua, tahap 1969 sampai 1994 sebagai tahap pembangunan ekonomi. Tahap ketiga yaitu tahap 1995 sampai 2020 sebagai tahap repositioning Pancasila. Dan akan dilanjutkan dengan rekan saya yang bernama Okta Wirawan. Dengan Okta Wirawan dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan dari kelompok kami.
Baiklah, saya lanjutkan. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada pemilu tahun 1959, ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, bahkan mengakibatkan ketidakstabilan pada politik, sosial, ekonomi, dan hankam. Hal ini disebabkan oleh konstitut yang seharusnya membuat UUD Negara Republik Indonesia ternyata membahas kembali dasar negara. Maka pada tanggal 5 Juli 1959, yang menyatakan Presiden sebagai badan yang harus bertanggung jawab, mengeluarkan dekret atau pernyataan yang isinya membubarkan konstitut, menetapkan kembali UUDS 1945, dan tidak berlakunya UUDS 1950. Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya. Berdasarkan dekret Presiden tersebut, maka Undang-Undang 1945 berlaku kembali di negara Republik Indonesia hingga saat ini. Masa Orde Baru. Orde Baru adalah suatu tantangan masyarakat dan pemerintahan yang menuntut dilaksanakannya Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Munculnya Orde Baru ini diawali dengan adanya aksi dari seluruh masyarakat, antara lain Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPPI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI, Kesatuan Aksi Guru Indonesia atau KAGI, dan lainnya. Aksi tersebut menuntut dengan 3 tuntutan atau disebut dengan Tritura. Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, pembersihan kabinet dari unsur G30 SPKI, serta penurunan harga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Okta. Baiklah, selanjutnya yakni Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Bidang kebudayaan mengandung pengertian Pancasila adalah etos budaya persatuan, di mana pembangunan kebudayaan menjadi sarana pengikat persatuan dalam masyarakat yang majemuk. Oleh karena itu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan pelaksanaan UUD 1945 yang menyangkut pembangunan kebudayaan bangsa hendaknya menjadi prioritas. Karena kebudayaan nasional sangat diperlukan sebagai landasan media sosial yang memperkuat persatuan. Ini bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa persatuan. Selanjutnya, Pancasila sebagai bidang hankam atau pertahanan dan keamanan. Maka paradigma baru TNI terus diaktualisasikan untuk menegaskan bahwa TNI telah meninggalkan peran sosial politiknya atau mengakhiri dui fungsinya dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari sistem nasional. Selanjutnya, paradigma ilmu pengetahuan. Memasuki kawasan filsafat ilmu atau philosophy of science, ilmu pengetahuan yang diletakkan di atas Pancasila sebagai paradigma yang perlu difahami dasar dan arah penerapannya, yaitu pada aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dan selanjutnya, Pancasila sebagai negara hukum. Setiap perbuatan baik dari warga masyarakat maupun dari pejabat-pejabat harus berdasarkan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam kaitannya pengembangan hukum, Pancasila harus menjadi landasannya. Artinya, hukum yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Substansi produk hukumnya tidak bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan beralih ke moderator. Untuk moderator dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Untuk sekarang kita membuka sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Saudara Indi. Kepada Saudara Indi, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, baiklah, di sini saya akan membuka sesi pertanyaan. Dikarenakan waktu singkat, saya akan membuka 2 sesi pertanyaan saja. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu. Hai Indi.
Oke, yang pertama, baiklah kepada Saudara Aurel, saya dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih. Di sini saya mau bertanya, kan mahasiswa kan biasanya sangat berperan aktif, berperan penting ya. Nah, apa saja peran mahasiswa yang dapat membuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pergerakan bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila? Terima kasih. Boleh diulang sekali lagi? Apa sajakah peran mahasiswa yang dapat membuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pergerakan bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, saya kepada Saudara Salsabila Putri, boleh mengajukan pertanyaannya. Waktu dan layar saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri. Jadi saya ingin bertanya, tadi kan si Okta Wirawan jelasin tentang paradigma Pancasila. Nah, jadi saya ingin bertanya, bagaimana sih dampak paradigma itu tadi dalam kehidupan masyarakat? Oke, itu saja. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Salsabila Putri. Pertanyaannya saya tampung terlebih dahulu. Yang terakhir, kepada Saudara Rolis Dirgantara, saya persilakan waktu dan layar. Oke, baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rolis Diantara dari kelompok 1 dengan 3 digit NIM terakhir 060. Tadi kan materinya tentang Pancasila sebagai konteks perjuangan bangsa Indonesia. Sekarang saya akan bertanya, apa peranan Pancasila di saat masa Orba atau masa yang sering kita sebut dengan pemerintahan otoriter? Baiklah, pertanyaannya saya tampung terlebih dahulu. Sesi pertama saya tutup terlebih dahulu. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Aurelia. Peran mahasiswa dalam masyarakat dikenal sebagai agen of change atau agen perubahan. Mahasiswa merupakan penggerak perubahan ke arah yang lebih baik. Kita tunda sebentar ya. أشهد أن محمد رسول الله. Baiklah, kita lanjutkan. Saya ulangi. Peran mahasiswa dalam masyarakat dikenal dengan agen of change atau agen perubahan. Mahasiswa merupakan penggerak perubahan ke arah yang lebih baik melalui pengetahuan, ide, dan keterampilan yang dimilikinya. Nilai luhur dan mulia itu juga perlu. Mahasiswa berada di garda terdepan untuk menjaga nilai-nilai baik, contohnya kejujuran, gotong royong, empati, dan keadilan.
dan peran mahasiswa, yaitu penggerak perubahan ke arah yang lebih baik melalui pengetahuan ide dan keterampilan. Mungkin itu saja. Apakah dapat dimengerti? Ya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Salsabila Putri. Pertanyaannya, bagaimana dampak paradigma tersebut dalam kehidupan masyarakat? Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan politik dan hukum. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi. Contohnya, dasar moralitas, ketuhanan, dan kemanusiaan menjadi kerangka landasan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, mengembangkan sistem ekonomi yang berperi kemanusiaan. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma dan pembangunan pertahanan keamanan, yaitu contohnya pertahanan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Yang keempat, Pancasila sebagai paradigma dan pembangunan agama. Contohnya, pengembangan kehidupan beragama adalah terciptanya kehidupan sosial yang saling menghargai dan menghormati. Mungkin itu saja. Apakah sudah jelas, Salsabila? Oke, Indi, makasih. Baik, sama-sama. Baiklah, di sini saya mau bertanya, untuk pertanyaan nomor 3, ada yang bisa menjawab?
dari teman-teman sekalian? Maaf, bisa diulangi pertanyaannya? Pertanyaan dari Rolis tadi, apa peranan Pancasila di saat masa Orba yang sering disebut masa pemerintahan otoriter? Saya ingin membantu kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari Rolis. Ya, kepada Saudara Helin, waktu dan layar saya persilakan. Pada masa otoriter atau bisa dikatakan Orde Lama itu ya? Orde Baru. Orde Baru ya? Otoriter itu Orde Baru atau Orde Lama sih? Orde Baru. Baru. Oke. Nah, di masa aku bahas dulu tentang masalah Orde Lama. Itu banyak sekali kekacauan yang terjadi pada saat masa Orde Lama, yaitu pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia, pemberontakan Darul Islam Tentara Indonesia, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS, dan pemerintah revolusioner. Nah, setelah adanya masa Orde Baru, di mana pemimpin yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno itu resmi ditetapkan menjadi presiden, pada masa pemerintahannya Soekarno berusaha memulihkan kembali beberapa kekacauan sebelumnya, itu di masa Orde Baru. Nah, jadi penerapan Pancasila di masa Orde Baru, di mana di masa itu Presiden Soekarno yang memimpin, selama itu baru terjadinya peraturan-peraturan yang dibuat oleh Insinyur Soekarno, sehingga tidak terjadi kekacauan. Upaya pemulihan Soekarno itu mengacu pada nilai yang terkandung dalam Pancasila, contohnya pemerataan bangunan yang bisa dikaitkan dengan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pemerintahan Soekarno juga ditemui beberapa masalah, seperti kasus KKN atau korupsi, kolusi, nasionalisme. Selain itu, hak berpendapat juga dibatasi dan adanya fungsional. Jadi, pada masa Orde Baru, penerapan Pancasila itu sudah dibentuk oleh Insinyur Soekarno dengan beberapa peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Presiden. Apakah sudah dapat dijawab? Bagaimana Saudara Rolis, apakah jawaban dari Helin sudah jelas? Apakah harus saya tambahkan lagi? Oke, jelas. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih Rolis. Oke, baiklah, di sini saya akan membuka sesi pertanyaan yang kedua yang akan disampaikan oleh, kita baca yang di kolom komentar terlebih dahulu. Izin menambahkan, boleh tak izin menambahkan jawaban dari pertanyaan dari Rolis tadi? Boleh, silakan. Baik, saya Hari dari kelompok 4 akan menambahkan penjelasan peran atau peranan Pancasila di rezim Orde Baru ialah salah satunya adalah penyederhanaan partai politik, yaitu partai politik dibatasi dan hanya berjumlah 3, yaitu PDI, PPPP, dan Golkar. Bukan hanya itu, rezim Orde Baru mewajibkan Pancasila sebagai asas tunggal. Oleh sebab itu, baik organisasi masyarakat hingga partai politik harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman utama dalam menjalankan kegiatannya. Itu yang saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya langsung memberikan pertanyaan selanjutnya kepada Saudara Tri Agus Kurniati. Kami persilakan waktu dan layar. Bahasa Inggris. Iya. Oke, kita lanjutkan kepada Saudari Muhammad Rizal Mutakin. Waktu dan layar kami persilakan. Oke, terima kasih Indi sudah memberi saya kesempatan. Tadi kan sudah disinggung di PPT kalau sejarah Pancasila itu sudah ada dari zaman sebelum kemerdekaan kan. Nah, bagaimana cara
bagaimana cara kita memperjuangkan nilai-nilai Pancasila pada zaman penjajahan. Sedangkan di zaman tersebut kan kebebasan seperti kebebasan itu dibatasi, demokrasi negara kita kan masih dijajah. Cak mana cara kita memperjuangkan nilai-nilai Pancasila? Sorry, sinyalnya nge-lag, Rijalnya nge-lag. Baiklah, saya di sini izin menjawab pertanyaan dari Rizal. Pancasila itu sudah dijadikan falsafah hidup jauh sebelum Pancasila itu dibuat. Karena warga Indonesia itu sudah bertekad untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan dan menjadi bangsa yang mandiri. Artinya, warga Indonesia itu ingin menentukan nasib bangsanya sendiri tanpa adanya campur tangan dari penjajah. Kepada Saudara Rizal, apakah sudah mengerti apa yang disampaikan kepada Sudah puas sih, cuman kalau ada teman yang mau nambahin silahkan. Izin nambahin? Ya, boleh. Pada Saudara Asadel. Izin nambahin. Kan untuk Pancasila pada masa penjajahan. Jadi sebelum ada Pancasila itu Indonesia itu berjuang secara kedaerahan, seperti daerah Jawa itu memperjuangkan daerahnya sendiri, daerah Sumatera, Papua, Kalimantan, dan lain-lain. Setelah adanya Pancasila, kemerdekaan itu bukan secara kedaerahan, namun secara satu negara, yaitu negara Indonesia, untuk merebut kemerdekaan dari negara asing, begitu. Terus dengan adanya Pancasila tersebut, kekuatan-kekuatan dari masing-masing daerah itu disatukan untuk merebut kemerdekaan yang belum diambil secara kedaerahan. Sekian. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Asadel. Oke, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya kepada Saudara Rinaldo. Waktu dan layar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
untuk menanyakan pertanyaan kepada kelompok 2. Saya ingin bertanya, Pancasila kan merupakan dasar dari negara kita sendiri, negara Indonesia, yang diperjuangkan oleh dari masa kemerdekaan sampai sekarang. Jadi wajar dong kalau Pancasila ini diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari sebagai dasar kita untuk menjadi warga negara Indonesia yang lebih baik lagi. Menurut kelompok 2, bagaimana cara kita menerapkan Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari ya? Terima kasih. Sama-sama, pertanyaan kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya kita baca dari kolom chat, yaitu Bernika. Pertanyaannya, apakah ada masalah atau hambatan pada proses perumusan Pancasila? Baiklah, saya akan langsung saja menjawab pertanyaan dari Bernika. Pertanyaannya itu, apakah ada masalah atau hambatan pada proses perumusan Pancasila? Jawabannya sangat banyak, hambatan dan tantangannya. Contohnya adalah pada sila pertama, kewajiban dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tentu saja ada golongan tua yang tidak setuju karena agama di Indonesia bukan hanya Islam saja. Hambatan kedua adalah saat 3 orang perumus dasar negara, Mr. Muhammad Yamin, pertama Profesor Supomo, kedua dan Insinyur Soekarno pada hari terakhir. Selesai mengemukakan pendapat mereka, maka yang lainnya pun sibuk mempertimbangkan dasar negara mana yang tepat, sehingga saat pada perumusan Pancasila banyak sekali hambatan yang terjadi. Baik, terima kasih. Bagi yang lain, bagi teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Mungkin tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Izin menjawab pertanyaan dari Tri Agus Kurniati, yaitu pertanyaannya, jelaskan letak persamaan dan perbedaan di antara konsep perumusan dasar negara yang diajukan oleh Profesor Muhammad Yamin dan Profesor Supomo dan Ir Soekarno. Yaitu, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dasar negara yang diusulkan oleh para pendiri negara, antara lain yaitu yang pertama itu persamaan. Persamaan itu ada beberapa. Yang pertama itu ada isi, materi, semangat yang menjiwainya itu sama. Yang kedua isi sama, yaitu tentang ketuhanan, kemanusiaan, dan kebangsaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Yang dua perbedaan. Yang pertama perumusan kalimatnya berbeda, yang kedua urutan sila-sila yang diusulkan berbeda, yang ketiga diksi yang digunakan dalam setiap rumusan berbeda, yang keempat cara penyampaian rumusan berbeda. Sekian jawaban yang dapat saya berikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Jika ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Izin menambahkan pertanyaan dari Tri Agus Kurniati. Terus boleh tidak menambahkan? Baik, saya akan menambahkan jawaban yang telah disampaikan oleh pertanyaan sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Hari. Jelaskan letak persamaan dan perbedaan di antara konsep perumusan dasar negara yang diajukan oleh
Profesor Muhammad Yamin, Profesor Pomo, dan Insinyur Soekarno. Persamaannya yaitu tujuan dibuatnya dasar negara tersebut ialah tujuan dibuatnya dasar negara tersebut yaitu rumusan dasar negara dan dasar negara dibuat dengan tujuan sama, yaitu sebagai landasan hukum dalam sistem pemerintahan maupun kenegaraan. Sedangkan perbedaannya itu perbedaan dan persamaan usulan dasar negara terletak pada bagaimana tokoh perumus dasar negara mengenai dari Pancasila tersebut. Muhammad Yamin berpendapat bahwa Pancasila adalah 5 dasar yang menjadi pedoman aturan atas tingkah laku manusia yang baik. Sedangkan Insinyur Soekarno berpendapat bahwa Pancasila merupakan isi jiwa dari seluruh bangsa Indonesia yang telah terpendam selama berabad-abad dan merupakan sifat dari negara Indonesia. Terima kasih. Sekian. Baiklah, terima kasih. Untuk pertanyaan dari Ronaldo, apakah dari teman-teman ada yang bisa membantu menjawab? Saya mau bantu jawab, tapi di sini ramai gara-gara hujan. Kira-kira kedengaran nggak suara saya? Kedengaran. Kedengaran? Suara hujannya kedengaran nggak? Enggak. Tidak. Enggak. Lanjut, ayo. Boleh. Ray, tolong ulang dong pertanyaannya. Karena saya nggak dikasih kesempatan buat bertanya, jadi saya jawab aja ya. Ya. Pancasila kan merupakan dasar negara dan ideologi yang telah diperjuangkan oleh banyak pahlawan dari masa kemerdekaan sampai sekarang kan. Jadi wajar kalau kita menerapkan ideologi Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi warga negara yang lebih baik lagi sesuai dengan Pancasila. Menurut Heli ini gimana cara kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari Pancasila itu? Oke, terima kasih. Baik, sama-sama. Kalau menurut aku untuk penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu silakan ada 5. Yang pertama ialah ketuhanan yang Maha Esa. Pertama kita bahas dari situ, ketuhanan yang Maha Esa. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu pertama kita harus menghargai perbedaan agama, tidak memilih teman walaupun berbeda agama, tidak mengucilkan teman walaupun tidak seagama dengan kita. Maksudnya seperti ini, misalkan di dalam lingkungan itu mayoritasnya Islam, kita tidak boleh mengucilkan orang yang bukan Islam. Karena apa? Karena kita harus menghargai. Itu sudah ada di sila pertama. Selanjutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti kita harus bersikap adil. Kita tidak boleh membedakan satu sama lain. Tidak boleh membedakan antara miskin atau kaya, membedakan antara besar atau kecil. Kita harus tetap bersikap adil. Baik itu sesama teman, sesama keluarga, maupun semua orang seperti itu. Selanjutnya ialah persatuan Indonesia. Kita harus bersatu bersama-sama untuk negeri kita ini. Mulai dari mana? Mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari yang terkecil, di mana kita harus berorganisasi, bersatu untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang ada di negara kita ini. Bersatu mungkin bisa untuk berorganisasi untuk meningkatkan budaya yang ada di Indonesia maupun yang ada di kota kita sendiri kayak gitu. Penerapannya. Selanjutnya ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari sila keempat itu ialah kita harus bisa berdemokrasi, bisa bermusyawarah. Kita harus bisa menerima pendapat orang lain dan kita juga harus bisa mengeluarkan pendapat. Karena dari situ kita bisa menerapkan sila keempat yang ada di Pancasila. Selanjutnya ialah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ini adalah makhluk sosial, di mana kita membutuhkan semua orang. Kita nggak bisa hidup sendiri. Nah, dari sila kelima, cara penerapan kita dalam sila kelima tersebut ialah kita harus saling membantu, saling bergotong royong, dan saling menghargai satu sama lain. Ya, seperti itulah sila kelima penerapannya. Bagaimana, Ray? Apakah jawaban saya sudah bisa dimengerti? Oke, mantap. Terima kasih. Oke, sama-sama.
Baiklah teman-teman, karena waktu sudah habis, maka sesi tanya jawab saya tutup. Untuk teman-teman yang belum bisa bertanya, boleh ditanyakan melalui WhatsApp atau yang lain. Saya mohon maaf, saya akhiri presentasi hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ya. Halo. Halo Pak. Halo Pak. Halo Pak. Halo Pak. Halo Pak. Berdengung suaranya Pak. Kalau minggu depan itu kelompok 3 kan? Iya Pak, kelompok 3. Iya Pak. Jadi itu pokoknya minggu depan itu jangan lewat WA, pokoknya jam 2.20 itu udah standby lah. Sediakan linknya biar saya masukkan lagi ke learning. Jadi itu nanti untuk minggu depan. Itu kelas ya Palembang hari Senin, hari Rabu ya absennya ya. Ya udah absen semua ya. Selesai semua ya. Sehat Pak. Siapa? Ya Pak. Ya Pak. Selesai semua. Pak. Alhamdulillah. Sudah, terima kasih. Siapa? Diskusinya sudah. Ya. Waktu kita sudah habis. Ini videonya di sini. Videonya ini agak macet-macet ini karena hujan. Ya, agak hujan ini putus sambung ini. Jadi saya pakai 2. Satu Pak lewat HP, satu lewat laptop, lewat learning. Itu memantaunya, saya pantau lewat di situ diskusinya. Jadi diskusinya bertemu kembali. Ya, sehat-sehat semua. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Sehat-sehat Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Sehat selalu Pak. Ya, saya Terima kasih. keluar. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak. Terima kasih Pak. Selalu Pak. Terima kasih Pak.